Jauhi orang-orang yang seperti ini. Ada orang yang usianya terbilang masih muda, tapi dari tindakan dan pemikirannya itu dewasa. Tapi ada nih orang yang secara usia dia itu matang, tapi dia tidak dewasa dalam tindakan dan pemikirannya. Jenis orang yang seperti ini tidak akan pernah mengambil pelajaran dari apa yang dia lakukan. Misalnya dia melakukan kesalahan, dia tetap akan membenarkan dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah merasa bersalah. Jelas dia adalah orang yang narsistik. Kamu selaku partner dari pasangan kamu yang narsistik ini pasti akan merasa capek, merasa tidak cukup istirahat, akan lelah hidup kamu. Karena kamu, tanpa kamu sadari, kamu dimanipulasi oleh pasanganmu sendiri. Sehingga kamu merasa bahwa dia itu mencintai kamu, dia sangat mencintai kamu. Padahal kamu tidak sadar, dia tidak mencintai kamu sama sekali. Kamu adalah korban manipulasi dari pasanganmu sendiri. Dia melakukan abuse terhadap kamu, dia selingkuh, dia melakukan kekerasan terhadap kamu. Tapi ketika dia ketahuan melakukan itu, dia akan mudah meminta maaf terhadap kamu. Lalu kamu memaafkan dia. Dan hal itu akan terus-menerus berulang kali dilakukan dia. Ketika dia berbuat kesalahan, dia meminta maaf dan kamu memaafkan. Dan itu hubungan yang tidak sehat. KDRT, perselingkuhan, dan kekerasan itu tidak benar. Kamu boleh saja menjadi orang baik, tapi ingat, jangan jadi orang yang bodoh. Terus kamu berpikiran bahwa dia akan sadar, dia akan menjadi orang yang baik. Padahal itu tidak akan terjadi. Yang harus kamu lakukan yaitu kamu sadar dengan diri kamu sendiri bahwa kamu harus pergi dari dia. Kamu harus segera tata hidup kamu kembali. Ada tipe orang yang mana dia itu memastikan hidup kamu bukan karena dia peduli terhadap kamu, tapi dia ingin memastikan apakah pekerjaan kamu, apakah penghasilan kamu lebih rendah atau lebih di atas dari dia. Kalau penghasilan kamu, karir kamu di atas dari dia akan menanyakan, kamu kerja di mana, kamu gaji berapa, penghasilan kamu itu berapa sebenarnya. Dia pasti nanya seperti itu. Dan itu hanya dia memastikan apakah kamu sudah levelnya di atas dia, apa masih rendah. Dia cuma iri, dia hanya sirik dengan hidup kamu, dengan pencapaian yang kamu miliki. Coba lihat di luar sana, pasti ada orang seperti itu. Jangan terlalu mempercayai orang siapapun itu. Yang harus kamu percaya adalah diri kamu sendiri. Dan juga Tuhan mau hidup kamu bahagia, kamu punya pasangan yang baik, pencapaian hidup kamu cemerlang, karir kamu bagus, apapun itu, tetap keep private and don't overshare ke orang-orang. Jaga semua itu untuk diri kamu sendiri. Kamu pernah gak sih ngadepin orang yang suka emosian, suka tantrum sendiri gitu? Terus harus gimana? Cara ngadepin orang yang suka emosian yaitu dengan cara tidak merespon apa yang dia utarakan, nggak ngelakuin apapun. Jadi ya, kamu kasihan ke diri kamu sendiri. Ketika kamu menjawab atau merespon orang yang emosi, ya kamu akan mengeluarkan energi yang tidak penting, yang tidak berguna. Kamu akan merasa lelah dengan itu, karena energi kamu lepas begitu saja. Aku yakin orang yang emosi atau yang tantrum sendiri gitu, ketika dia sudah selesai emosi, dia akan merasa lelah. Karena tadi energi dia akan terkuras begitu saja dengan hal yang tidak penting. Jadi ya, untuk kamu nggak usah balas emosi, marah-marah. Lebih baik energi kamu digunakan untuk hal-hal yang lebih positif. Kasihan aja sama diri kamu sendiri. Kadang aku heran aja sama orang, ada pasangan gitulah, terus ceweknya bilang, kamu hargain aku dong, aku lagi PMS nih, aku lagi dapet. Kalau aku marah-marah ya wajar aja, karena kan aku lagi PMS. Terus si cowoknya, dia bakalan ngerti sekali dua kali, dia paham dengan tindakan dia. Tapi lama-kelamaan, ya cowoknya juga kan sebenarnya punya emosi ya. Ini karena kamu tidak bisa kontrol diri kamu sendiri. Kamu tidak bisa mengendalikan emosi kamu, tidak bisa mengendalikan rasa marah kamu. Dan akhirnya, jadi sebuah kebiasaan ataupun tabiat di hidup kamu. Dan banyak contoh yang lainnya. Kayak
kamu masih uring-uringan sama pasangan kamu, masih marah-marah, emosi gak jelas gitu, berarti kamu bukan butuh pasangan, tapi kamu butuh psikiater. Jangan sampai pasangan kamu jadi samsak emosi kamu. Kalau kalian seperti itu, berarti ada yang salah di diri kamu. Ya, yang harus kamu lakukan yaitu introspeksi diri kamu dan just sayang. Pokoknya jauh-jauh dari orang yang aku sebutkan tadi. Kalian punya gak sih orang yang harus dihindari menurut kamu yang belum aku sebutkan? Kalian boleh share di kolom komentar. Dan yang jelas, yang harus kita ketahui dan paham, kita harus menempatkan seseorang seperti mereka pada tempat yang seharusnya.